Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran farmakognosi. Untuk kali ini, materi yang akan saya sampaikan di kelas 12 semester ganjil itu ada sediaan galenik, ada infus dan air aromatika, kemudian sirup, olea pinguia, dan olea volatila. Untuk bahasan kali ini yang akan kita bahas adalah sediaan galenika dengan bentuk sediaan berupa ekstrak. Nah, sebagai pendahuluan kita harus tahu dulu apa itu ilmu galenika. Istilah galenika ini diambil dari nama seorang tabib Yunani yang bernama Claudius Galenos, yang dalam pengobatannya pada saat itu dia menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan dengan cara menyaringnya, sehingga dari cara pengobatan tersebut dikenallah ilmu galenika ini. Nah, sediaan galenika ini merupakan sediaan cair berupa ekstrak cair kental yang diperoleh dari penyarian zat berkhasiat simplicia, baik nabati maupun hewani, yang mengandung zat yang aktif secara farmakologis dan non-farmakologis. Untuk contoh zat-zat aktif yang aktif secara farmakologis itu ada alkaloid, glikosida, flavonoid, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh zat yang tidak aktif secara farmakologis yang terdapat di dalam simplicia itu ada gom, amilum, protein, dan selulosa. Adapun tujuan dibuat sediaan galenik itu yang pertama untuk memisahkan obat-obatan yang terkandung dalam simplicia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. Yang kedua, membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. Yang ketiga, obat yang terkandung di dalam sediaan tersebut itu akan menjadi stabil pada penyimpanan yang lama. Adapun bentuk-bentuk sediaan galenik itu ada dua macam. Yang pertama, berdasarkan hasil penarikan itu ada ekstrakta atau ekstrak, kemudian tinktur, dekok, dan infus. Sedangkan yang berdasarkan dari hasil penyulingan atau pemerasan itu contohnya ada aqua aromatica, olea volatila, olea pinguia, dan sirup. Selanjutnya kita masuk ke sediaan ekstrak. Apa sih pengertian ekstrak? Ekstrak menurut Farmakope Indonesia edisi 4 adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplicia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Nah, pada umumnya ekstrak itu dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Apa sih yang dimaksud dengan ekstrak cair? Nah, ekstrak cair itu sediaan cair simplicia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Kemudian, jika tidak dinyatakan lain, pada masing-masing monografi tiap mililiter ekstrak itu mengandung bahan aktif 1 gram simplicia yang memenuhi syarat.
Adapun tujuan utama pembuatan ekstrak itu adalah untuk memisahkan zat aktif secara farmakologis dari Simplicia sebanyak mungkin, dan agar dalam penggunaannya itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan Simplicia dalam bentuk yang asli. Nah, adapun bentuk-bentuk sediaan ekstrak itu ada 3. Yang pertama ada ekstrak kering atau sikum, kemudian ekstrak kental atau spisum, dan ekstrak cair atau liquidum. Nah, ekstrak kering itu adalah hasil penyarian atau proses ekstraksi yang semua pelarutnya diuapkan. Nah, jadi karena semua pelarutnya diuapkan, jadilah dia ekstrak kering. Terus ekstrak kental ini itu adalah hasil penyarian atau proses ekstraksi yang sebagian pelarutnya diuapkan sampai diperoleh bentuk ekstrak yang kental. Sedangkan ekstrak cair itu diperoleh dengan cara menyari Simplicia dengan etanol tanpa pemanasan atau dengan air mendidih. Ini contohnya untuk sediaan infusa atau deko. Untuk contoh-contoh ekstrak di sini ada ekstrak hyoscyamine, ekstrak belladon, ekstrak thymi, ekstrak strychnine, dan ekstrak kola. Kemudian penguapan pelarut dalam pembuatan ekstrak kering dan ekstrak kental itu dilakukan pada tekanan yang rendah dan suhunya tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius sampai diperoleh konsistensi yang dikehendaki. Sekiranya materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kesulitan maupun pertanyaan, silakan langsung WA atau Japri Budita. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.